والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberi kepada kita nikmat, baik itu nikmat yang paling besar, nikmat hidayah kepada Islam, nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi untuk kita kesehatan dan waktu luang. Sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut, kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk menunaikan salat subuh berjamaah, menghadiri majelis ilmu. Wallahi, demi Allah jamaah yang saya muliakan, tidak ada yang kita harapkan kecuali surga dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dikarenakan sebagai umat yang mengaku cinta kepada beliau, mengaku berittiba' kepada beliau, maka setiap kali kita mendengarkan nama beliau, hendaknya kita iringi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah membaca beberapa poin dari bab At-Taubah di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita baca waktu itu berkaitan dengan syarat-syarat At-Taubah, di mana kita sebutkan apabila dosa seorang hamba itu hanya berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, tidak ada kaitannya dengan hak Bani Adam, maka ada 5 syarat yang harus ditunaikan. Kita sebutkan yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, menyesali atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Kemudian yang keempat adalah berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali ke dalam dosa itu yang ia bertaubat darinya. Kemudian yang kelima, dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla di waktu masih dibuka pintu taubat. Dan dibuka pintu taubat ini atau ditutup pintu taubat, kita sebutkan ada 2 hal. Ada yang bentuknya secara umum ketika matahari terbit dari arah barat, dan ada yang bersifat khusus ketika ruh seseorang berada di kerongkongannya.
Ini 5 syarat taubat apabila dosa kita hanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau berkaitan dengan hak makhluk, ada kaitannya dengan Banu Adam, maka ditambah syarat yang ke-6, dan ini dirinci oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau kita pernah menyakiti hati saudara kita, maka hendaknya kita datangi dan minta maaf kepada orang tersebut. Kalau seandainya bentuk dosa kita dengan saudara kita itu berbentuk ataupun berupa harta miliknya yang kita ambil, maka kita harus kembalikan harta tersebut. Kalau seandainya ghibah, namimah dan sebagainya, maka kita harus datangi orang tersebut, minta untuk dihalalkan. Ini 6 syarat at-taubah yang diterangkan dan disebutkan oleh para ulama, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa menjalani syarat-syarat at-taubah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hari ini kita akan membaca beberapa adillah yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Yang pertama, beliau membawa dalil sebuah ayat di dalam surah An-Nur ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, sehingga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jalla perintahkan hamba-hambanya, terkhusus orang-orang yang beriman, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya muliakan, ada beberapa hal faidah penting yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bertaubat, menunjukkan bahwa taubat itu hukumnya wajib atas setiap dosa yang kita lakukan. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla hukumnya adalah wajib. Faidah yang kedua yang bisa kita ambil, kata para ulama, adalah at-taubah ilallah itu adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Bertaubat itu adalah ibadah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Disebutkan oleh para ulama, setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amalan, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridho dengan amalan itu. Dan sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan dengan ibadah, yang harus kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sebuah amalan soleh. Maka dari itu diingatkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa orang-orang yang beriman itu bukanlah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kesalahan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebutkan bahwa
Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepadanya, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu berdosa. Sebagaimana datang dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan lafadznya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan. Tidak ada yang luput dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairu al-khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak berdosa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita mau rinci, kalau kita memiliki sebuah buku yang lembarannya itu berjumlah 50 lembar, gak cukup untuk menulis catatan ataupun kesalahan-kesalahan kita dalam satu pekan. Tidak cukup, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mata kita yang melakukan dosa, tangan kita, hidung kita, telinga kita, kaki kita, bahkan hati kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dengan syarat-syarat taubat yang telah kita sebutkan tadi dari penjelasan para ulama. Wa qala fi ayatin ukhra, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil yang berikutnya, sebuah ayat yang ada di dalam surah Hud, ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga menunjukkan perintah kepada kita untuk bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dari dosa-dosa yang setiap hari kita terjatuh ke dalamnya, jemaah yang saya muliakan. Setiap hari, setiap saat kita ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang lainnya yang maknanya sama dengan dua ayat sebelumnya yang kita baca. Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah Azza wa Jalla, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan dan telah kita tentukan dari penjelasan dan keterangan para ulama tadi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waja'a fil hadis, datang di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau bermulazamah dengan Rasulullah cuma kurang lebih 2 tahun. Namun karena semangat beliau, karena kesungguh-sungguhan beliau di dalam belajar, bahkan terkadang rasa lapar beliau tidak peduli, pernah beberapa kali beliau pingsan dikarenakan lapar. Beliau terus bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana. 1 bejana sudah aku sampaikan, dan 1 bejana lagi kalau aku sampaikan waktu itu akan dipenggal leherku. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
menunjukkan bahwa beliau mengambil dan mendengar langsung hadis ini dari Nabi SAW. Beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Coba jamaah perhatikan baik-baik. Nabi SAW bersabda, wallahi demi Allah, la astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, melebihi dari 70 kali. Ini Rasul, seorang hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Seorang hamba Allah yang mulia, yang sudah pasti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah azza wa jalla, beliau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Di mana kita kalau dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita ini berdosa siang dan malam, pagi dan petang, terus menerus melakukan dosa kepada Allah azza wa jalla. Namun istighfar dan taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedikit bahkan tidak ada. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu an, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Beliau panggil dengan panggilan yang umum, manusia seluruhnya. Tubu ilallahi wastaghfiru, bertaubatlah kalian kepada Allah azza wa jalla dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam satu hari 100 kali minimalnya beliau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan teladan yang baik jamaah yang saya muliakan. Contoh yang harus kita ikuti, contoh yang harus kita ambil bimbingannya. Salah satunya adalah bimbingan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, datang dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tentunya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu. Ya, sama seperti kita bermulazamah dengan beliau, selalu dan senantiasa di dalam bimbingan dan arahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat kegembiraannya bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya, hina yatubu ilaih, ketika ia bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin, dibandingkan salah seorang kalian kana ala rahilatihi, yang berada di atas tunggangannya, bi ardi falatin, di sebuah tempat. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aysa minha.
Lalu ketika dia beristirahat di sebuah pohon, di sebuah tempat, tiba-tiba tunggangannya tersebut pergi ataupun hengkang darinya. Bayangkan, kata Nabi SAW, dalam keadaan makanan ia, minuman ia berada di atas tunggangannya tersebut, kendaraannya tersebut. Semua bekal terkumpul di tunggangannya, tiba-tiba tunggangannya pergi dari dirinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu orang tersebut mendatangi sebuah pohon, lalu dia berteduh di bawahnya sambil menunggu apa? Menunggu kematian. Bagaimana tidak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan membantunya. Tidak ada makanan sedikit pun yang menjadi bekal dia, sedangkan perjalanan sangat jauh. Minumannya sudah tidak ada, semuanya telah dibawa oleh kendaraannya tersebut, entah pergi kemana. Waqad ayisa min rahilatih, dan ia telah berputus asa dari tunggangannya tersebut. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha. Kata Nabi SAW, ketika dia dalam keadaan sangat gundah, menunggu apa yang akan Allah Azza wa Jalla timpakan kepadanya dari kemudaratan, tiba-tiba tunggangannya itu berada di hadapannya. Bayangkan bagaimana senangnya seorang hamba. Qa'imatan indaha, dalam keadaan tunggangannya tersebut berdiri tegak di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah, kemudian dia mengambil tali yang mengikat tunggangannya tersebut sambil ia mengatakan min shiddatil farah, karena kegembiraan yang sangat, ia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta min shiddatil farah, terjatuh ke dalam kesalahan karena kegembiraan yang sangat. Salah di dalam berucap, namun hatinya beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang ini sangat gembira dengan tunggangan yang hilang darinya, kemudian tiba-tiba muncul di hadapannya. Sampai-sampai kegembiraan yang sangat tersebut membuat ia salah di dalam berucap, sampai dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hambanya, seorang hambanya, dibandingkan seseorang yang melakukan perjalanan safar kemudian hilang semua apa yang dia miliki, tiba-tiba muncul kembali di hadapannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disebutkan oleh orang ini dari kesalahan berucap, ini tidak akan memudaratkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia mengucapkan sesuatu tanpa dia sengaja. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami kalau kami berdosa, kami lupa melakukan sebuah kesalahan, aw akhta'na, atau kami salah tanpa ada unsur kesengajaan di dalamnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca satu lagi hadisnya. Datang dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau bernama Abdullah ibnu Qais. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bernama Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu. Alladhi rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya
bil-laili di malam hari, untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya, orang-orang yang berdosa di malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Itu terus dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sampai terbitnya matahari dari arah baratnya. Karena ketika terbit matahari dari arah barat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan seseorang, ketakwaan seseorang, amalan soleh seseorang tidak lagi berguna untuk orang tersebut. Sebagaimana datang di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, atadruna aina tadhhab hadhihi syams? Wahai para sahabatku, tahukah kalian kemana matahari itu berjalan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, fa inna hadhihi tajri. Matahari itu berjalan tahta mustakharriha, di bawah porosnya tersebut, hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-'arsh, sampai ia berada pada puncak porosnya tersebut di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatakhirru sajidatan, lalu matahari tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazalu kadzalik, dan terus menerus seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuqala laha, sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, ittali'i min haitsu ji'ti. Wahai matahari, terbitlah dari mana arah engkau datang. Kembali lagi matahari tersebut dari arah timur. Setiap harinya demikian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai pada satu saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, ittali'in min maghribiki, wahai matahari, terbitlah dari arah barat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah berfirman, Allah mengatakan kepada matahari, ittali'in min maghribiki, wahai matahari, terbitlah dari arah barat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mata dzaku? Tahukah kalian kapan itu terjadi? Para sahabat terdiam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, itu semuanya terjadi ketika amalan dan keimanan seseorang tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat. Jamaah yang saya muliakan, kita tidak tahu kapan yaumul qiyamah itu terjadi. Yang jelas, semuanya tersebut akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau saya baca satu dalil lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, sebelum ghargharah. Ghargharah itu adalah suara ngorok ketika seseorang sakaratul maut. Ketika seseorang dicabut ruhnya, dicabut nyawanya, sedang sakaratul maut. Itulah yang dinamakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma lam yugharghir, menunjukkan bahwa syarat diterima taubat oleh Allah Azza wa Jalla adalah seseorang bertaubat di waktu masih dibuka pintu taubat. Kalau sudah ditutup, sudah selesai, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan saya sebutkan tadi, ditutup pintu taubat itu ada dua bentuk. Yang pertama secara umum ketika terbit matahari dari arah barat. Ada yang bentuknya secara khusus ketika ruh seseorang berada di kerongkongannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menggolongkan kita bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di antara kita yang luput dari dosa. Bahkan setiap hari, setiap saat kita berdosa
dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.